Pagi itu, matahari baru saja naik setinggi jendela ketika perusahaan skincare milik Tanya, perusahaan yang terkenal di kotanya karena kualitas produk dan kedisiplinan manajemennya, mulai ramai dengan aktivitas. Para karyawan keluar masuk gedung kaca berlantai 3 itu sambil membawa map, tas kerja, dan sesekali saling menyapa. Halaman depan penuh suara sepatu, deru motor, dan sapaan ramah satpam yang selalu menyebut nama setiap karyawan. Tanya, sang pemilik dan direktur utama, belum datang. Biasanya ia tiba setelah jam 8 pagi, bukan karena terlambat, tapi karena ia selalu menyempatkan mengantar ibunya, sarapan dan memeriksa proses produksi di gudang lama yang masih ia pertahankan, karena memiliki kenangan khusus. Tanya dikenal ramah, orang luar mungkin melihatnya seperti wanita dewasa karier yang tegas, tajam, dan berwibawa, tapi orang dalam tahu bahwa Tanya adalah wanita yang senang bercanda, senang merangkul siapa saja, dan selalu berhasil membuat orang yang gugup menjadi tenang saat mendekatinya. Kadang-kadang, Tanya menawari pekerjaan kepada orang-orang yang bahkan tidak sedang melamar. Ini bukan karena ia sembarangan, melainkan karena ia percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan baru, terutama mereka yang punya kemauan. Ia sering bercerita kepada karyawan baru bahwa dulu dirinya juga diberi kesempatan oleh seorang pengusaha kosmetik yang melihat Tanya kecil menjual herbal buatan ibunya di pasar. Sejak itu, Tanya suka membalas kebaikan dengan cara yang sama, menawarkan peluang. Pagi itu, ada seorang pria muda berdiri di gerbang perusahaan. Laki-laki itu tampak sederhana, kaos hitam, celana kain abu-abu, dan gerobak kecil berisi siomay yang masih mengepul. Wajahnya bersih, rambutnya rapi meskipun tampak kelelahan akibat berkeliling sejak subuh. Namanya Dika, 23 tahun, lulusan SMA, hidup mandiri sejak ayahnya meninggal dan ibunya sakit-sakitan. Ia biasa berjualan di pinggir jalan, tapi hari itu entah mengapa kakinya mengarah ke depan kantor Tanya. Dika awalnya merasa tidak nyaman menetap terlalu lama di sebuah gedung besar, khawatir dikejar satpam atau dianggap mengganggu. Namun satpam di gerbang hanya tersenyum dan mempersilakan. Silakan saja, Mas, di sini banyak karyawan suka jajan, katanya. Belum lama ia berdiri, mobil hitam berhenti di depan karyawan. Pintu terbuka perlahan, dan tampaklah Tanya turun dengan anggun, mengenakan blazer putih dan rok hitam. Ia membawa tas tangan premium, namun cara ia menyapa satpam dan OB membuatnya terlihat sangat membumi. Tanya melihat gerobak siomay, lalu menatap wajah Dika yang sedang merapikan lapnya. Senyumnya muncul, senyum yang membuat orang merasa dihargai. Siomay ya, Mas? Tanyanya ceria. Dika sedikit gugup. Iya, Bu, mau coba? Tanya mendekat, tidak terlihat jijik atau menjaga jarak. Mas jualan dari jam berapa? Dari subuh. Bu, Mbak, maksud saya. Tanya tertawa kecil. Bilang Tanya saja, biar santai. Kamu asli mana? Kampung sebelah. Mbak, Tanya. Sudah lama jualan begini? Lumayan, 2 tahun. Tanya mengangguk, memperhatikan gerobaknya. Caranya menyusun bahan, dan ketekunan di wajahnya. Masih bujang? Pertanyaan itu membuat Dika terkejut sekaligus bingung. Ia tidak tahu apakah ini wawancara dadakan atau sekadar obrolan iseng. Iya, Mbak, masih bujang. Pantesan rapi, ujar Tanya sambil menahan tawa. Suasana tiba-tiba cair. Kemudian, seperti kebiasaannya, Tanya bertanya lagi, Dika, kamu tidak ingin kerja di tempat yang lebih pasti? Di perusahaanku misalnya, ada beberapa posisi yang tidak butuh pendidikan tinggi. Yang penting rajin, jujur, dan mau belajar. Dika membeku, ia tidak pernah menyangka akan ditawari pekerjaan oleh seorang pemilik perusahaan skincare terkenal, hanya karena berjualan siomay di gerbang. Kalau kamu minat, coba pikir-pikir ya. Aku tidak memaksa, tapi kamu kelihatan pekerja keras. Sayang kalau hanya di jalan. Beberapa karyawan mulai menghampiri, membeli siomay. Tanya melirik ke dalam gerobak itu dan berujar lantang. Sudah, aku borong semuanya. Bagi ke karyawan di dalam, biar mereka sarapan. Dika hampir tidak bisa berkata apa-apa ketika Tanya mengambil dompetnya dan menyodorkan sejumlah uang lebih. Gak usah dikembalikan, anggap rezeki pagi. Setelah itu, Tanya berjalan masuk, meninggalkan Dika yang terpaku dengan hati bergetar. Beberapa hari berikutnya, kata-kata Tanya terus terngiang-ngiang di kepala. Dika, ia pulang membawa cerita itu kepada ibunya yang hanya bisa tersenyum lemah dari tidurnya. Coba saja, Nak, kata ibunya, bukan tiap hari ada orang baik mau buka jalan. Akhirnya, Dika memutuskan pergi ke kantor Tanya dan mendaftar sesuai arahan. Tidak sampai seminggu, ia diterima. Posisi sederhana, staf logistik. Tapi bagi Dika, itu adalah langkah besar. Ia diberikan seragam baru, kartu identitas perusahaan, dan ruang kerja yang bersih.
Karyawan lain menyapanya ramah karena sudah mengenalnya sejak Tanya memborong siomainya pagi itu. Dan benar, Tanya memperlakukannya seperti junior yang ingin ia orbitkan. Setiap kali bertemu Dika di lorong, Tanya selalu memberi semangat, bertanya apakah ia sudah makan, menepuk bahunya, atau sekadar melontarkan candaan yang membuat Dika tidak merasa rendah diri. Kadang, ketika perusahaan mengadakan acara, piknik perusahaan, atau workshop luar kota, Tanya selalu memastikan Dika ikut, seolah ingin membuka matanya tentang dunia yang lebih luas daripada trotoar. Tempat ia biasa mendorong gerobak, Tanya juga sering membagi snack, kopi susu favoritnya, bahkan beberapa kali memberinya amplop kecil berisi uang jajan. Tambahan aja, Dik, katanya. Dika yang awalnya malu, mulai merasa nyaman dengan perhatian itu. Bukan perhatian yang berlebihan, tetapi perhatian seorang atasan yang peduli. Tanya senang karena Dika cepat belajar, mau bekerja lebih dari yang diminta, dan tidak pernah mengeluh. Suatu ketika Tanya pergi ke mall untuk membeli bahan, presentasi dan beberapa kebutuhan kantor. Ia mengajak Dika ikut sebagai pendamping. Bukan karena Tanya tidak bisa sendiri, tapi karena ia ingin memberi pengalaman baru bagi Dika. Aku butuh anak muda kuat yang bisa bantu bawakan barang. Cocok tuh kamu, candanya. Selama belanja, Tanya banyak bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia jatuh bangun membesarkan perusahaan. Dika hanya mendengarkan, mengangguk, dan sesekali memberikan komentar kecil. Tanya suka mendengar komentarnya, karena Dika selalu jujur dan sederhana, tidak dibuat-buat. Seperti banyak orang yang ingin terlihat pintar di hadapan bos. Setiap kali pulang dari kegiatan luar, karyawan sering menggoda Dika. Wah, Dika kesayangan Bu Tanya nih. Dika biasanya hanya tersenyum malu. Tanya menertawakannya, lalu berkata, "Ih, jangan bikin dia takut. Aku cuma suka anak muda yang rajin." Hubungan mereka tetap profesional. Tanya tetap seorang bos yang dihormati, dan Dika tetap karyawan yang loyal. Tetapi ada ikatan hangat yang tumbuh dari ketulusan dan kebaikan. Hari demi hari, minggu demi minggu, Dika menunjukkan perkembangan luar biasa. Ia menguasai pekerjaan dengan cepat, dipercaya menangani bagian gudang yang mengatur keluar masuk barang. Ia sering bekerja lembur tanpa disuruh, dan Tanya selalu memastikan ada makan malam disiapkan untuknya. Tanya mulai sering mengajak Dika ikut meeting luar, bukan untuk bicara, tapi agar ia belajar melihat bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Karyawan lain kagum, tapi mereka tahu Tanya punya insting kuat melihat potensi seseorang. "Aku lihat kamu bisa jadi lebih dari ini, Dik," ujar Tanya suatu sore. "Kamu punya mental yang kuat. Asal tekun, kamu bisa naik lagi suatu saat." Dika menunduk haru. "Saya cuma berterima kasih sudah diberi kesempatan, Bu." "Bilang Tanya dong," balasnya sambil tertawa. Suatu hari, saat perusahaan mengadakan gathering besar di sebuah villa, Dika duduk di teras memandangi langit sore. Udara dingin pegunungan membuat napasnya berembun. Tanya datang membawa 2 gelas teh hangat dan duduk di sampingnya. "Dika, kamu masih ingat hari pertama aku ketemu kamu?" Tanya Tanya. "Masih, Mbak." Tanya, waktu itu saya grogi banget. Aku nyaman ngobrol sama kamu. Dik, kamu apa adanya." "Itu yang jarang." Dika hanya tersenyum kecil, tidak tahu harus berkata apa. Orang yang baik akan bersinar meski di tempat yang paling sederhana. "Dik, kamu salah satu contohnya." Kata-kata itu akan diingat Dika sepanjang hidupnya. Dalam waktu 6 bulan, hidup Dika berubah total. Dari pedagang siomay keliling, ia menjadi karyawan tetap perusahaan besar, mendapatkan pelatihan, teman-teman baru, dan rasa percaya diri yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Yang paling ia syukuri adalah kebaikan Tanya, bos yang tidak hanya mempekerjakan, tetapi juga memanusiakan. Bos yang tidak hanya memberi perintah, tetapi memberi jalan. Bos yang tidak hanya memandang kemampuan, tetapi juga hati seseorang. Dan suatu hari, Tanya panggil Dika ke kantornya, ajak Dika untuk nemeni pertemuan dengan rekanannya di suatu hotel di kota lain. "Dika, kamu ikut aku ya, temani aku hanya 2 hari saja. Karena jauh kita nginap di hotel," kata Tanya dengan nada tegas tapi sopan yang terdengar Dika. "Kamu harus ikut." Dika pun hanya bisa mengangguk dan mau. "Iya Bu, tapi nginap di hotel kamar sendiri-sendiri kan Bu?" Tanya Dika yang penuh dengan kepolosannya. "Tidak, kita nginap satu kamar," jawab Tanya. Lalu tak lama Tanya tertawa. "Hahaha, layalah, enak sekali satu kamar," celetuk Tanya dengan bercanda tawa. Dika pun tersenyum malu dan menunduk. "Maaf Bu, aku nggak pernah ke hotel jadi Bu," kata Dika dengan badan gemetar takut salah. Pagi hari besoknya mereka berdua berangkat menuju bandara. Biar cepat sampai dan tidak buang waktu harus naik pesawat terbang. Sesampainya mereka check-in hotel yang dipakai untuk pertemuannya, dan sewa 2 kamar yang berdekatan. "Dika, kamu kamar yang ini dan sebelah itu kamar aku. Biar kalau ada yang aku perlukan kamu cepat datang ya." "Siap Bu,"
kata Dika. Acara pertemuan pun dimulai. Dika duduk di samping Tanya layaknya asisten pribadi yang selalu setia. Sehari penuh acara menjelang malam baru selesai. Mereka bergegas ke kamar hotel masing-masing. 1 jam berikutnya, Dika baru merebahkan badannya. Ponsel Dika berdering, terlihat nama kontak bos Tanya. Dika mengangkatnya. Ya bos, bagaimana? Kata Dika dengan was-was menunggu perintah bosnya. Dika, kamu ke kamar aku. Gak pakai lama. Segera, kata Tanya. Oke bu. Dika menuju kamar Tanya yang bersebelahan lalu mengetuk pintunya. Tanya membuka pintu. Masuk Dik, kata Tanya. Dika perlahan masuk. Tapi entah mengapa ada rasa lain yang dirasa Dika saat memasuki kamar Tanya. Ada rasa yang aneh. Terasa merinding gak seperti biasanya. Jantungnya sedikit deg-degan. Kamu tahu Dika, tadi es di ruangan tadi sangat dingin jadi perutku kurang enak ini. Kamu bantu kerokin badanku ya. Perintah Tanya dengan nada pelan. Dika pun bingung. Wajahnya pucat. Nafasnya terhenti sejenak sambil berkata dengan gemetar. Tapi bu, aku belum pernah kerokin orang. Nanti salah-salah bu. Sudah gak apa-apa, nanti aku ajari. Jawab Tanya sambil merebahkan badan di tempat tidur. Dan membuka kain penutup badannya ditaruh di sebelahnya. Dika hanya terdiam, badan gemetar. Jantung berdekat kencang, keringat dingin bercucuran. Hanya matanya yang melotok seperti mau keluar memandang Tanya. Udah ambil itu minyaknya dan uang koin ada di atas meja itu, kata Tiara dengan lirih. Dika pun memberanikan diri beranjak pelan ke meja dan mengambil uang koin serta minyaknya. Perlahan Dika menuju ke samping Tiara yang sudah rebahan dari tadi. Perlahan Dika mulai mengambil minyaknya ditaruh di tangannya. Sambil berucap maaf ya bu. Iya gak apa-apa, kamu ratakan dulu minyaknya dari punggung lalu ke bawah. Baru kamu kerok perlahan, kata Tanya. Dika pun menuruti apa kata Tanya bosnya itu. Sambil Dika mengerok badannya, Tanya bercerita dengan pelan mengenai dirinya. Tentang usahanya yang dibangun sendirian. Dari awal sampai jatuh bangun dan sampai puncak kejayaannya ini. Bercerita tentang pernah berumah tangga, namun suaminya tidak bertanggung. Jawab malah kecantol. Dengan wanita lain yang akhirnya, Tiara minta berpisah. Mending hidup sendiri. Banyak teman, karyawan. Tidak ada yang mengatur. Bisa membahagiakan keluarga, orang-orang terdekat, maupun bisa bantu-bantu orang di sekeliling yang membutuhkan bantuan. Tiara terlihat sedih terdengar nadanya yang tersendat-sendat. Matanya meneteskan air mata membasahi bantal. Dika hanya terdiam mendengarkannya sambil mengerok badan Tanya. Sudah selesai bu, kerokannya, kata Dika. Tanya pun membalikan badannya. Sekarang perutku ya, kamu kasih minyak saja, kata Tanya. Dika kaget terbelalak, jantungnya mau copot. Pikirannya tak karuan, melihat Tanya tak berkedip, membalikan badannya. Badan Dika gemetar, tangannya terasa dingin sambil meratakan minyak di perut Tanya. Kamu takut ya Dika? Badanmu kok gemetar? Tukas Tanya. Dika hanya terdiam sambil menunduk malu. Kamu mau kan bantu aku? Aku sudah lama berpisah dengan mantan suamiku. Aku juga wanita yang butuh belayan dari seorang pria. Nada Tanya yang lirih sambil memegang tangan Dika. Kamu mau kan bantu aku? Tanyanya Tanya lagi. Dika gak bisa apa-apa, hanya terpaku terdiam di tembok kamar. Dengan nafas terasa sesak, jantung deg-degan. Kamu coba lihat kebunku ini. Tanya sambil menuntun Dika melihatkan kebunnya yang kecil dan bersih. Coba kamu petik kacangku di kebun ini. Kacangku yang sudah siap dipanen. Dika hanya bingung menuruti apa kata Tanya. Rasa takut campur bingung. Dan rasa aneh yang muncul dalam hatinya yang kuat tapi harus bagaimana. Rasa takut dalam hati Dika. Jika tidak menuruti kata Tanya, mungkin Tanya bisa marah. Hatinya tersinggung. Dan ujung-ujungnya Dika dipecat dari perusahaannya. Akhirnya Dika dengan rasa senang campur takut. Karena baru pertama ini dia memetik kacang di kebun. Dika pun perlahan memetik kacang di kebun Tanya yang terlihat sudah siap dipanen. Dika jarinya gemetar, jantungnya berdebar kencang. Di saat menyentuh kacang siap panen itu, Tanya hanya memandang Dika dengan rasa aneh muncul pada dirinya. Sambil tangannya mencari singkong Dika yang tersembunyi. Namun terasa besar singkong itu dirasa yang siap ditanam juga. Tanya pun menuntun singkong Dika untuk ditanamkan di kebunnya. Berdekatan dengan kacangnya, satu kebun ditanami singkong bertemu kacang yang siap dipanen. Dika pun mulai menanam singkongnya, perlahan dan dalam-dalam agar cepat tumbuh, subur dan cepat dipanen. Angin malam terasa hangat, bukan lagi terasa dinginnya es. Hanya suara nafas sesak dan jantung berdebar tak karuan. Dika terlihat sibuk menanam singkong dan Tanya sibuk siapkan lubang di kebunnya. Akhirnya singkong dan kacang sama-sama kebanjiran. Sampai kebun Tanya terlihat licin dan banyak air. Mereka lemas terlihat capek, sehabis panen kacang dan tanam singkong. Dika pun bergegas pamit kembali ke kamarnya. Dan Tanya berdiri sambil bilang, kamu orangnya enak diajak berkebun,
Ternyata kamu pintar, Dik, menanam singkongmu sampai seakar-akarnya. Terima kasih ya, Dika. Hanya kita yang tahu kalau kita pernah bercocok tanam di kebunku. Kamu jangan kapok ya. Lain waktu kita berkebun lagi. Kamu mau kan, Dik? Tangan Tanya sambil memberi segebok uang dalam amplop pada saku celana Dika. Dan Dika sambil beranjak pergi, bilang, ke satu, ya, Bu. Terima kasih juga. Dari awal kejadian itu, saat bekerja Dika pun bekerja semakin keras. Semakin sepenuh hati, seolah ingin membalas semua kebaikan itu. Hidup kadang memberi kejutan yang datang dari arah yang tidak terduga, seperti pertemuan sederhana antara penjual siomay dan pemilik perusahaan besar, yang kemudian mengubah seluruh jalan kehidupan seseorang. Begitulah hidup Dika dan Tanya berjalan, berliku-liku, pelan namun pasti, penuh percikan harapan, dan penuh ruang untuk tumbuh, yang suatu hari kelak akan dikenang sebagai titik awal dari sebuah cerita besar antara mantan penjual siomay dengan bos skincare.